Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim ulama, para kiai, para pengajar, khusus Syekh Kiram, Akhil Kiram, Syekh Dr. Khalil, Syekh Al-Qanimati, kemudian juga ada Kiram Ustaz Jalani, Syekh Fauzi, ibu bapak-bapak, khusus senior Kopdar, Ibu Hajah Purwati dan Ibu Hajah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat perwajahan bersilaturahim. Tadi sudah banyak nasihat dari guru-guru kita, saya hanya sedikit nambahin, terutama kesempatan di bulan Sya'ban menjelang Ramadan ini, bagaimana agar kita bisa meningkatkan ibadah kita, khususnya sedikit membahas tentang sholat. Jadi kesempatan emas ada malam nisfu Sya'ban, tinggal mungkin beberapa hari lagi. Kesempatan emas buat kita. Kenapa? Karena pada malam nisfu Sya'ban catatan amal kita akan dibawa, akan dilaporkan, maka isilah pada malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Ibadahnya cukup 4 saja, berarti sholi baso, basonya ada. Sholi baso juga kita lihat di masyarakat tradisi, yaitu bagus-bagus saja Bu ya. Di Gandul, Cinere, di mana-mana itu masyarakat berbondong-bondong untuk melaksanakan apa? Baca surah Yasin habis maghrib. Itu namanya masyarakat umum. Kalau kita pengen jadi masyarakat khusus, ya, umum sama khusus itu berbeda. Kalau masyarakat umum baca Yasinnya setahun sekali, ibu-ibu tiap hari, itu namanya orang khusus. Jadi maksudnya ini ingin sedikit berbagi, ya. Kenapa? Karena banyak informasi, termasuk yang dilakukan oleh para aulia, para kekasih Allah. Rata-rata itu ketika datang malam nisfu Sya'ban, itu mereka melaksanakan sholat sunnah thayyibah. Sholat sunnah thayyibah, yaitu sholat sunnah 100 rakaat. Sholat sunnah 1000 al-ikhlas. Kalau mampu silakan itu. Ini bocorannya ya. Termasuk Syekh Abdul Qadir, termasuk Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Kalau Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Ghazali. Juga ada kakeknya Profesor Dr. Said Husain Al-Munawwar, pernah cerita ke saya waktu saya kuliah ambil pasca sarjana. 3 menit lagi Bu ya, dibatasi waktu. Beliau cerita setiap malam nisfu Sya'ban kakek beliau itu sholat sunnah 100 rakaat. Ya, jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 50 salam. Artinya setiap rakaat setelah membaca Al-Fatihah itu membaca Al-Fatihah.
Al-Ikhlas 10 kali, rakaat kedua 10 kali. Itu namanya Al-Ikhlas 1000. Silakan. Setar pada Isya. Ini namanya orang khusus ya. Karena kita pengen jadi orang khusus. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita mungkin tidak akan bisa Isra Mi'raj karena khusus siang untuk beliau, tetapi kita bisa Mi'raj ya. Dalam sebuah riwayat, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Ini kesempatan emas. Cuma mungkin ya sedikit bahwa bagaimana sholat yang kita lakukan saat ini, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, dasar itu adalah yang seluruhnya kita bawa. Ini sedikit Bu ya. Kenapa? Karena sholat itu satu sisi anugerah, tapi satu sisi problem. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu ketika melaksanakan ibadah sholat khususnya 2 kali. Pertama khusyuk pas niat, Allahu Akbar, khusyuk. Setelah itu kemana-mana jalan-jalan. Yang tadinya enggak ingat dompet, ingat. Yang tadinya pengen sedekah, ingat bersedekah. Pas terakhir khususnya Assalamualaikum. Nah, ini yang harus kita pelajari bentuknya. Bagaimana sholatnya juga yang seluruhnya kita bawa berdasarkan pengetahuan ilmu. Bahkan dalam tafsir Al-Mudhir karya Profesor Dr. Zuhaili, ketika beliau menjelaskan tentang wayuqimunas sholat, yaitu sholat tanpa disertai dengan pemahaman terhadap isi kandungannya, tanpa kekhusyuan, tanpa memahami bacaan-bacaan sholat itu diibaratkan ruh tanpa jasad, seperti orang mati. Nah, coba kita sambil renungkan, mudah-mudahan kita ini bisa melaksanakan, maksimalkan ibadah sholat dengan penuh kekhusyuan, sebagaimana Rasul menyampaikan, ju'ilat qurratu aini fi sholat. Aku mencapai puncak ketenangan jiwaku dengan melaksanakan ibadah sholat. Oleh sebab itu, perbanyaklah ibadah sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, jelas, padat. Alhamdulillah. Sebelum ke Ustaz Zailani, saya akan ada Quran. Karena Qurannya nggak banyak, jadi kasih pertanyaan ya Bu ya. Ibu-ibu 3, bapak-bapak. Oh iya bapak-bapak 2, karena bapak dan ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak ya. Hari apa tahsin yang dipimpin oleh Ustazah Dara Mutiara Anissa? Kebanyakan ya tanyanya orang Kalimantan. Ibu-ibu sini dia aktif di tahsin. Nah, saudara yang belum aktif supaya nanti aktif di tahsin. Kalau Ibu Nurita dia sudah biasa, nggak ngaji. Silakan ibu yang lain. Hari apa? Ustazah Dara Mutiara Anissa. Ayo. Hari Kamis. Betul. Ibu-ibu yang sebelah sini ya. Sebutkan kelima ustazah yang memberikan tahsin. Yang belakang silakan. Misalkan dari
Siapa? Ustazahnya siapa? Ya. Dengan ibu siapa? Aduh, Ibu Ani. Ini Ibu Ani itu pencinta Rasul juga. Maaf ya. Ibu Ani, terima kasih sudah datang. Terima kasih kepada Ibu Desi yang telah hadir. Ibu-ibu satu ya. Ibu, pertanyaan dari saya, sekarang tafsir yang di radio udah sampai surat apa? Surat apa yang ada di tafsir di radio? Berarti ikuti terus kalau tahu. Sekarang satu lagi. Siapa yang menjadi operator kalau pagi? Makanya harus ikut terus tafsir biar bisa jawab ya. Pak Amin ya Bu ya, itu namanya Pak Amin yang suka dalimin, namanya Andalimin, yang suka bikin YouTube ya Bu ya. Tolong di komen dikasih subscribe biar dapat gift ya Bu ya. Pak Amin itu loh, untuk nambah-nambah itu dia Bu ya, PT. Apa PT? Oh bagus ya. Mudah-mudahan dibuka di komen untuk Pak Amin yang bikin YouTube tafsir. Ini beliau juga mau bikin Bu acara Kopdar, beliau tuh bikin YouTube, tolong dibuka, ada namanya Dalimin, tolong di subscribe biar nambah-nambah PT ya, karena orang awalnya dibilang PT Bu ya. Untuk yang di rumah ya Bu, istrinya Pak Amin itu yang di rumah. Ya, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ya. Bapak-bapak. Oh, sekarang surat apa yang dipandu oleh Syekh Khalil Ibrahim? Untuk bapak-bapak ya, untuk bapak-bapak ya. Maryam. Ayo. Maryam. Surat gimana Syekh? Surat Maryam. Oh, ayatnya dong, ayatnya. Pak Ari, suami dari Ibu Liza. Satu lagi nih Bu, bapak-bapak, karena bapak-bapak kayaknya jarang ya. Nomor telepon berapa kalau bapak-bapak telepon ke Rasil? Ada dua, coba Ustaz Fauzi itu udah hafal nggak ya kira-kiranya? Nanti di apa? Ditentukan sama Ustaz Fauzi atau Pak Amin. Nomor berapa? Siapa? Silakan. Jangan. Silakan. Pak. 811 920 720. Berapa? 08111999720. Betul? Alhamdulillah. Pak Rahman, suami dari Ibu Fatimah Kurbah, yang selalu setia mendampingi istrinya Kopdar, dan beliau juga rajin Kopdar. Istrinya biasa sudah kenal ya suaranya. Silakan ke ibu atau ke bapak nih? Oh ke ibu. Sudah habis ya Ustaz Zailani Qurannya. Alhamdulillah. Ya, Ini ya. alhamdulillah ya Bu ya. Sekarang aku serahkan kepada Ustaz Zailani. Sebelum Ustaz itu, sekarang saya sebagai ketua ya Bu. Ketua ya Bu ya. Mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir,
bapak-bapak yang hadir, kemudian juga yang infak, baik materi maupun materinya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengganti berlipat ganda. Kemudian kepada ibu-ibu yang telah hadir, walaupun jauh hujan, tidak ada rintangan ya bagi ibu semua, karena apapun mau silaturahmi ya. Pada Ustaz Jailani kami persilakan untuk memberikan kata-kata mutiaranya atau sholawatnya yang akan ditutup dengan doa. Alhamdulillah ya Bu, tepat waktu nih. Karena kalau melampaui ini orang masjid jangan kelamaan. Nanti zuhur. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu. Bahagia lahir batin insya Allah ya. Ya kalaupun masih sedih pura-pura bahagia. Jangan pura-pura sedih, malah gak bagus ya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha, anta waliyuha wa maulaha wa anta khairu man zakkaha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita. Ada Syekh Khalil, Dr. Otto, Ustaz Alfan, Ustaz Fauzi, begitu juga para pengurus ya, Taksim, Kopdar, Radio Silaturahim yang Masya Allah ya, semangat di dalam menanam kebaikan-kebaikan guna investasi akhirat insya Allah. Dan semua Bapak Ibu jamaah Kopdar yang hari ini menyempatkan hadir, mudah-mudahan setiap langkah kaki kita itu dapat menghapus dosa dan dicatat sebagai kebaikan. Dan nantinya ketika kita pulang pun dari sini kita membawa oleh-oleh pahala yang akan kita jadikan bekal di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena guru-guru kita tadi sudah menyampaikan banyak hal dan banyak ilmu, maka di penghujung biasanya doa ya Bu. Ya, tapi sebelum berdoa kita akan belajar doa dulu, tapi bukan anak yang ngajarin, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepatnya di surah Al-Ahqaf ayat 15. Silahkan dibuka. Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Nah, di sini doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Pertanyaannya, kenapa harus baca doa ini? Ya, kita kasih ataupun kita bongkar dulu ataupun kita buka dulu rahasia daripada doa ini. Doa ini pertama, semua dengan doa tadi, insya Allah semua amal soleh kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya dosa-dosa kita, yang lama atau yang baru, yang besar atau yang kecil, insya Allah dimaafkan, insya Allah dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita akan masuk surga tanpa hisab. Itu jawabannya ada di surah Al-Ahqaf juga, ayat setelahnya yaitu ayat 16. Ulaika alladzina nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim bi ashabil jannah
wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Allah itu ketika janji tidak pernah ingkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Pertama, apa tadi? Doa yang harus kita panjatkan sesuai dengan tuntunan Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya. Rizki nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita menggunakannya itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu adalah rizki yang barokah, rizki yang barokah, rizki yang manfaat, ya, rizki yang tidak akan membahayakan kita. Itu yang pertama. Baik rizki yang kita nikmati atau rizki yang diterima oleh orang tua kita. Yang berikutnya apa, Bapak Ibu? Wa an a'mala sholihan tardha, senantiasa dikasih kemudahan untuk beramal soleh. Karena antara soleh dengan salah itu tipis ya Bu, tipis banget antara salah dengan soleh. Ya orang kalau tidak soleh pasti salah, itu aja rumusnya. Maka dari itu kita harus hati-hati sesuatu yang dapat menjerumuskan kita tanpa kita sadari. Yang berikutnya apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Semuanya punya anak cucu Bapak Ibu? Punya. Ya, kita ingin kan anak cucu kita itu seperti investasi yang dapat kita nikmati di kemudian hari. Ingin tidak? Ingin, ya. Karena anak cucu itu adalah amal dan hasil orang tua. Manakala anak cucunya soleh-solehah, itu nanti kebaikannya, pahalanya pun langsung tertransfer kepada orang tuanya, ya, secara otomatis. Itulah apa yang dijadikan Rasulullah. Semua orang kalau sudah meninggal dunia semuanya akan terputus kecuali 3 perkara, di antaranya waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Yang terakhir apa? Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku senantiasa bertobat kepadamu, ya, atas segala dosa-dosa dan kehilafan yang aku lakukan, dan aku termasuk orang-orang yang pasrah terhadap semua syariatmu. Apabila perintah kita laksanakan tanpa tawar-menawar, apabila larangan kita tinggalkan tanpa harus pikir. Ulaika alladziina nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu. Ya, ayat yang ke-16 itulah bonusnya. Siapa yang tidak ingin amalannya semuanya diterima? Ingin semua kan? Ya, dosanya siapa yang tidak mau diampuni? Semuanya mau diampuni. Siapa yang tidak mau masuk surga tanpa hisab? Bahkan Fir'aun pun pengennya masuk surga tanpa hisab. Tapi ada saja nggak punya syaratnya tadi. Segala sesuatu itu ada kos dan syaratnya. Apa Bapak Ibu? Ada kos dan syaratnya. Datang ke sini kalau nggak mau melangkah, sampai nggak Bapak Ibu? Meskipun ya Bapak Ibu mobilnya 1000 lebih jogrok di rumah, kalau nggak mau melangkah di sini ya nggak akan bakal sampai, ya, seperti itu. Maka dari itu untuk sampai kepada 3 kebaikan yang Allah janjikan. Yang pertama apa? Kita harus pandai-pandai syukur nikmat, berbakti kepada orang tua, memperbanyak amal soleh, mendoakan anak cucu kita supaya soleh-soleha, dan yang terakhir jangan lupa kita akhiri semua amaliyah kita itu dengan tobat. Dengan apa Bu? Dengan tobat. Kenapa? Karena seringkali dalam amal ibadah kita itu ada ghaflah. Wa ma adraka mal ghaflah? Tahukah Bapak Ibu apa itu ghaflah? Lalai. Yang namanya lalai itu yang nggak ngerti, nggak sadar, betul nggak? Kita ngerasa wah sudah keren banget dah, pokoknya sudah ideal banget, sudah bagus banget. Ini ternyata ada ghaflah, ada kelalaian. Maka dari itu harus kita tutup dengan memperbanyak taubat. Ya, sudah apa semua? Mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
diamalkan. Insya Allah nanti mendapatkan pahala seperti yang Allah jadikan dalam surat apa, Bu? Al-A'raf ayat 16, ayat 15 sama ayat 16 ya. Dan Allah itu tidak pernah bohong. Wa'tasidu billazi kanu yu'adun. Allah itu tidak pernah ingkar janji atau PHP. Suka PHP bapak-bapak atau siapa? Bapak-bapak ya? Iya. Nah ini Pak, kata ibu itu suka PHP. Baik, mari sama-sama kita menengadahkan tangan dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi pembelaan amal kebaikan kita selama di akhirat nanti ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الحامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحفظ اللسان. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Alhamdulillah berkat ridha Allah Subhanahu wa taala. Acara tawafufan pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kerendah hati kami mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di kami mohon maaf dimaafkan sebaik-baiknya. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nurita, silakan mau mengiringi dengan doa. Dan kepada ibu ada
hidangan dari Bapak Sulaiman. Beliau adalah tahsis, meskipun tahsis ya. Tapi sebelum itu kami